Apa penyebab kecelakaan tunggal bus ALS di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat sudah disimpulkan? Kami akan membahasnya bersama dengan Dirlantas Polda Sumatera Barat, AKBP Reza Khairul Akbar Sidik, dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setio Warno. Selamat malam, Pak Joko, Pak Reza. Selamat malam. Baik, Pak Reza, dari hasil olah TKP, apakah penyebab kecelakaan bus ALS mengarah ke remblong, Pak? Baik, jadi belum bisa kami simpulkan. Kami masih bekerja mulai dari tadi sampai dengan nanti besok kami akan diasistensi ataupun dibantu dari Subdit Laka, Ditgakum, Korlantas Polri. Demikian, Mbak. Berapa lama sampai nanti hasil olah TKP-nya akan keluar kesimpulan penyebab kecelakaan, Pak? Kami berupaya secepat mungkin, Mbak. Jadi mudah-mudahan kami mohon doanya secepat mungkin kami bisa menyelesaikan permasalahannya, Mbak. Demikian. Oke. Pak, informasi apa saja, Pak, yang sudah berhasil dikumpulkan di lapangan dan juga barang bukti yang ditemukan? Baik, jadi untuk keterangan sementara dari Kenek yang bisa kita ajak komunikasi itu pada saat sebelum kejadian sopir mengeluhkan tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Jadi memang sebelum menjelang ke TKP itu kondisi jalanan menjelang terminal Busur itu tanjakan ataupun turunan yang cukup curam. Ya, pada saat di TKP karena sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya sehingga bus oleng ke arah kiri, kemudian rebah menabrak pagar dari rumah warga setempat. Demikian, Mbak. Oke. Pak Reza, berapa lama sih setelah busnya berangkat baru kemudian kecelakaan terjadi? Baik, jadi dari keterangan informasi sementara itu sebelum kejadian sempat istirahat sejenak di daerah Bukit Tinggi. Jadi sekitar setengah jam ataupun 1 jam sebelum kejadian itu baru berangkat lagi dari Bukit Tinggi. Mungkin, Mbak. Oke, baik. Memang informasinya masih terbatas ya, tapi Pak Joko, kalau Anda bisa menganalisa, ketika setengah jam sampai 1 jam perjalanan baru kemudian terjadi kecelakaan yang diduga akibat sopir tidak bisa mengendalikan fungsi rem atau biasanya bahasa awamnya diduga telah terjadi remblong. Kenapa bisa demikian, Pak? Apa saja faktor-faktornya? Apakah kontur jalan yang menurun itu juga bisa sangat mempengaruhi? Ya, gini, jadi kalau secara umum itu kecelakaan itu kan bisa disebabkan oleh orang, manusia, oleh prasarana atau jalan atau sarananya atau lingkungan. Tapi tentunya ini kalau bis ini kan bis akap ya. Mestinya bis akap ini dia secara rutin itu diperiksa atau lakukan rem cek di terminal tipe A. Nah, apakah bis ini juga masuk terminal tipe A? Kalau perjalanan dari Medan menuju Bekasi itu setidaknya kalau di Sumatera Barat tuh ada terminal tipe A di Bukit Tinggi dan terminal tipe A ada di Padang. Dua itu. Nah, itu bisa dicek apakah masuk. Sebenarnya kalau dia masuk tentunya ada pemeriksaan rem cek. Karena ternyata kami coba cari ketahui bis ini kirnya masih ya. Namun izinnya, nampaknya izinnya bermasalah gitu kan. Nah, ini juga perlu diperdalam lagi. Nah, hal-hal lebih detail kita tentunya nantinya ini KNKT juga akan bergabung di sana. Ini akan mendalami lagi sejauh mana. Ya, memang persoalan pengemudi lelah, kondisi sarana bus yang kurang memadai ini sering terjadi untuk bis-bis yang memang diketahui setelah terjadi kecelakaan. Ini memang harus dilakukan pengecekan lebih mendalam dan secara umum sebenarnya perusahaan-perusahaan bus ini harusnya mereka memiliki namanya SMK.
sistem manajemen keselamatan. Masalahnya sekarang anggaran untuk SMK itu dipangkas. Ini jadi persoalan demi efisiensi. Kami sudah beberapa kali menyebutkan boleh efisiensi anggaran, tetapi program-program yang berkaitan dengan keselamatan jangan ikut dipangkas. Ya. Ya, KNKT pun dipangkas anggarannya. Ini kan jadi celaka. Akhirnya kan ya ini menunggu waktu juga gitu kan. Nah, ini menjadi persoalan serius juga. Oke. Itu, Mbak. Baik, kembali lagi ke Pak Reza. Pak Reza, bagaimana soal kelengkapan, kemudian juga kelayakan kendaraan bus ini? Apakah sudah dicek, Pak? Baik, jadi untuk saat ini kita masih mendalami hal tersebut terkait kelengkapan dan lain sebagainya. Yang kami prioritaskan pertama adalah kita menolong korban dulu, kemudian juga melakukan pendataan. Demikian, Pak. Oke. Apakah ada informasi terbaru mengenai data korban meninggal dan korban luka, Pak? Nah, sementara ini masih belum ada perkembangan. Jadi untuk korban meninggal dunia itu masih sebanyak 12 orang. Sementara yang lainnya luka-luka itu 22 orang. Jadi total semua penumpang berikut dengan pengemudi dan kernet itu sebanyak 34 orang. Oke. Dan apakah untuk pengemudi dan juga kernetnya sejauh ini sudah diperiksa, Pak? Tadi yang saya sampaikan, kami memprioritaskan untuk menyelamatkan para korban, baik itu penumpang maupun pengemudi dan kernetnya, karena pengemudi dan kernetnya juga luka-luka, sehingga kita prioritaskan dulu untuk melakukan perawatan secara intensif. Jadi belum bisa kita lakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Demikian, Mbak. Baik kalau begitu. Dan Pak Joko, terakhir lagi-lagi ya, ini demi mencegah kejadian serupa, apa imbauan dari MTI kepada para pemilik PO Bus dan juga para sopir dalam hal pencegahan kejadian serupa, Pak? Ya, memang kecelakaan di Indonesia itu 80% kecelakaan itu disebabkan pengemudinya itu lelah. Nah, faktor kelelahan ini menjadi hal utama yang harus diperhatikan, ya. Oleh sebab itu, pemerintah yang berkaitan dengan pengemudi, keselamatan dan sebagainya, mohonlah anggaran-anggaran itu jangan dipangkas. Karena kan perlu pembinaan juga terhadap pengemudi, ya, terhadap perusahaan. Ini yang sekarang minim anggarannya. Ya, tadi saya katakan KNKT pun anggarannya dipangkas. Tadi saya tanya KNKT akhirnya jadi berangkat. Kalau enggak, ini kan kita tidak bisa investigasi lebih mendalam lagi. Semuanya membutuh anggaran demi keselamatan. Jangan sampai ini terulang kembali. Karena ini juga saya tahu konturnya juga memang agak menurun ya. Sering juga di daerah ini sering terjadi kecelakaan. Ditambah juga memang kondisi kita masalah keselamatan itu kondisinya tidak begitu baik. Makanya kembali lagi anggaran keselamatan jangan dipangkas oleh pemerintah. Silakan yang lainnya. Tetapi kalau dipangkas, ya nanti seperti ini akan berulang di lokasi yang berbeda. Ini yang sangat membahayakan sekali. Gitu. Apakah memang ada indikasi, Pak, kalau anggaran keselamatan dipangkas oleh pemerintah? Konteksnya apa kaitannya dengan spesifik bus ALS ini? Ya sekarang kalau rem cek umpamanya, tapi ini biasanya kondisi rem cek itu ya kalau bis pariwisata. Kemarin aja ketika bis pariwisata itu rem ceknya juga tidak dilakukan karena anggarannya dipotong ya. Pemeliharaan fasilitas keselamatan. Tahun ini tuh tidak ada anggarannya untuk pemeliharaan, apalagi pengadaan seperti keselamatan itu apa? Rambu jalan, marka jalan, penerangan jalan. Itu tidak ada anggarannya untuk pemeliharaan. Baik, Pak Joko. Pengadaan. Nah, ini kan jadi persoalan juga. Sistem manajemen keselamatan juga. Mestinya ini kan harus sudah dilakukan kepada perusahaan-perusahaan untuk pembinaan. Tidak dianggarkan juga. Gitu. Baik, Pak Joko. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Joko Setiowarno, dan juga ada AKBP Reza Khairul Akbar Sidik yang sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.